Halo anak-anak semuanya, berjumpa lagi dengan Bu Tini. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga anak-anak semuanya tetap dalam keadaan baik dan sehat ya. Baik, anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 3. Benda di sekitarku, subtema 1, aneka benda di sekitar. Kita akan belajar pembelajaran yang terakhir, yaitu pembelajaran 6. Nah, sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, kita akan berdoa bersama terlebih dahulu. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami berterima kasih atas waktu yang boleh kami terima ini. Terlebih kami bersyukur atas kesempatan belajar yang Kau berikan. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, supaya Engkau menerangi akal budi kami, agar dapat menerima pelajaran dengan baik. Berilah kami kekuatan agar dapat memahami pelajaran yang akan kami pelajari ini. Berilah pula kami semangat belajar yang tinggi, supaya kami dapat belajar dengan rajin, tekun, dan teratur. Ya Tuhan, bantulah dan dampingilah kami dalam belajar ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih anak-anak. Kita sudah berdoa bersama. Selanjutnya kita akan melihat materi yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama yaitu perilaku yang sesuai dengan sila keempat Pancasila. Lalu yang kedua jenis bahan, kelebihan, dan kekurangan serta kegunaan benda. Dan yang ketiga yaitu satuan panjang. Nah, kita langsung ke materi kita yang pertama, yaitu perilaku yang sesuai dengan sila keempat Pancasila. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai aturan-aturan ketika mengikuti musyawarah ya, baik musyawarah di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Yang pertama yaitu mendengarkan pendapat orang lain. Jadi ketika yang lain sedang berbicara, menyampaikan pendapat, kita harus mendengarkan. Lalu yang kedua, menyampaikan pendapat dengan jelas. Lalu yang ketiga, menjaga ketenangan tempat musyawarah, supaya musyawarahnya bisa berjalan dengan baik. Lalu yang ketiga, tidak memaksakan pendapat kepada orang lain. Jadi walaupun pendapatnya berbeda, kita tidak boleh memaksakan. Harus menyampaikan dengan baik. Lalu selanjutnya menghargai perbedaan pendapat dalam musyawarah. Lalu selanjutnya tidak meninggalkan ruangan sebelum selesai. Lalu menerima dan melaksanakan hasil musyawarah dengan baik. Nah, itu anak-anak aturan-aturan dalam bermusyawarah. Selain aturan, kita juga punya kewajiban dan hak ketika mengikuti musyawarah. Kewajiban itu berarti sesuatu yang harus kita lakukan ya, wajib kita lakukan. Sedangkan kalau hak itu berarti sesuatu yang kita terima ketika kita mengikuti musyawarah. Nah, yang pertama kita akan yang lihat kewajibannya dulu. Kewajiban peserta musyawarah yang pertama yaitu menaati aturan musyawarah. Lalu yang kedua mendengarkan pendapat orang lain. Dan yang ketiga, melaksanakan keputusan musyawarah dengan tanggung jawab. Nah, ini adalah kewajiban-kewajiban yang harus kita laksanakan ketika mengikuti musyawarah. Selanjutnya yaitu hak ketika mengikuti musyawarah. Yang pertama yaitu mengikuti musyawarah. Lalu yang kedua, hak untuk menyampaikan pendapat. Dan yang ketiga, hak untuk didengarkan pendapatnya saat musyawarah. Nah, ini adalah macam-macam hak ketika mengikuti musyawarah. Selanjutnya kita ke materi kita yang kedua, yaitu jenis bahan pembuat benda. Yang pertama, masih ingat ya anak-anak, kayu. Kayu itu kelebihannya kuat, keras, dan mudah dibentuk. Lalu kekurangannya mudah terbakar, mudah lapuk, dan juga mudah dimakan rayap.
Contoh benda yang terbuat dari kayu itu macam-macam ya, ada almari, kursi, meja, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua kertas ya, ini kita ingat-ingat kembali. Kertas itu kelebihannya ringan, mudah menyerap tinta, mudah dilipat, dan mudah dibentuk. Lalu untuk kekurangannya mudah sobek, mudah terbakar, mudah basah, dan juga mudah kotor. Contoh benda yang terbuat dari kertas, ada buku tulis, paper bag, dan juga kardus. Lalu selanjutnya benda yang terbuat dari plastik. Plastik ini mempunyai kelebihan ringan, kuat, tahan air, dan mudah dibentuk. Tapi kekurangannya mudah terbakar. Nah, ini adalah contoh-contoh benda yang terbuat dari plastik ya. Ada ember, gayung, dan juga penggaris. Nah, selanjutnya yaitu kaca. Kaca itu kelebihannya keras, tidak menyerap air, dan tembus cahaya. Kekurangannya berat dan juga mudah pecah. Nah, contoh benda yang terbuat dari kaca itu ada gelas, piring, dan juga ada akuarium atau pot untuk menanam tanaman air. Selanjutnya karet, itu kelebihannya lentur, kuat, dan tidak menyerap air. Kekurangannya mudah terbakar dan juga tidak tahan lama. Nah, ini adalah benda-benda yang terbuat dari karet ya. Ada penghapus, bola bekel, dan juga ban kendaraan. Lalu logam, ini kelebihannya keras, kuat, dan tidak mudah lapuk. Kekurangannya mudah berkarat. Ini benda-benda yang terbuat dari logam, ada sendok garpu, pisau, dan juga wajan atau panci. Nah, selanjutnya kita akan membahas beberapa contoh soal merubah satuan ya. Anak-anak perhatikan, ini ada beberapa contoh menyelesaikan soal merubah satuan. Nah, contoh soal yang pertama yaitu ibu mengatur panjang kain menggunakan pita meter. Panjang kainnya ini adalah 3 meter 70 cm. Nah, pertanyaannya yaitu berapa sentimeter panjang kain milik ibu? Nah, untuk menjawab, kita perhatikan soalnya dulu ya. Tadi dari meter dan sentimeter kita akan ubah ke sentimeter. Jadi 3 meter 70 cm sama dengan 3 meter ditambah 70 cm. Nah, anak-anak masih ingat ya kemarin 1 meter itu sama dengan 100 cm. Sama dengan 100 cm. Maka 3-nya ini kita kalikan 100. Jadi 300 cm. Lalu yang 70 cm ini satuannya sudah cm ya, anak-anak tidak perlu kita rubah. Jadi 300 cm ditambah 70 cm sama dengan 370 cm. Jadi panjang kain milik ibu adalah 370 cm. Contoh soal yang kedua, panjang tali 550 cm. Tentukan panjang tali dalam satuan meter dan sentimeter. Nah, kalau sekarang dibalik, dari sentimeter kita rubah ke meter dan sentimeter. Caranya bagaimana? 550 cm. Ini kita jabarkan dulu ya, kita pisahkan 500 cm ditambah 50 cm. Supaya ini yang 500 bisa kita rubah jadi meter. Nah, kalau tadi 1 meter sama dengan 1 meter sama dengan 100 cm. Jadi, kalau ada 500 cm berarti sama dengan
meter. Nah, kita bisa lihat mengerjakannya menggunakan tangga satuan panjang ini ya. Kalau dari sentimeter ke meter ini naik 2 tangga. Kalau naik 2 tangga berarti kita bagi 100. Nah, 500 ini kita bagi 100. Jadi hasilnya sama dengan 5 meter ditambah 50 cm. Karena satuannya berbeda, tidak bisa kita tambah, jadi sama dengan 5 meter 50 cm. Jadi panjang tali dalam satuan meter dan sentimeter adalah 5 meter 50 cm. Nah, itu dia anak-anak untuk tugas hari ini. Selanjutnya untuk tugas hari ini anak-anak mengerjakan LKS Mari Beraktivitas 3 halaman 24 di buku PS tematik ya, kerjakan menggunakan caranya. Lalu yang kedua, kerjakan penilaian harian halaman 24 AB, kerjakan langsung di buku LKS. Jangan lupa nanti dikumpulkan tugasnya. Baik, sekian anak-anak pembelajaran kita untuk hari ini. Sebelumnya marilah kita tutup dengan berdoa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami berterima kasih atas waktu yang boleh kami terima ini. Terlebih kami bersyukur atas kesempatan belajar yang Kau berikan. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, supaya Engkau menerangi akal budi kami, agar dapat menerima pelajaran dengan baik. Berilah kami kekuatan agar dapat memahami pelajaran yang akan kami pelajari ini. Berilah pula kami semangat belajar yang tinggi, supaya kami dapat belajar dengan rajin, tekun, dan teratur. Ya Tuhan, bantulah dan dampingilah kami dalam belajar ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih anak-anak. Sekian pembelajaran kita untuk hari ini. Jangan lupa tugasnya dikumpulkan ya. Tetap jaga kesehatan di rumah dan sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.